Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema ibadah Latsmi kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-15, kontemplasi bagian ke-41, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana dari Tuhan, sehingga firman diberitakan itu dalam bahasa yang sederhana, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat.
Kami ingin hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami ingin mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Tapi Tuhan, betapa sulitnya pengampunan itu. Ajar kami Tuhan, kami mau belajar dari Tuhan sendiri. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat sekalian oke-oke saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadah Minggu lewat Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, temanya adalah kedewasaan rohani part 15, bagian ke-15. Kontemplasi bagian 41, bagian ke-41. Kedewasaan rohani bagian ke-15, kontemplasi bagian ke-41. Dan firman tadi kita sudah baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudara sekalian, hari ini kedewasaan rohani part 15 ini, saudaraku, adalah hasil daripada integrated dengan 10 khotbah yang sudah dikhotbahkan di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. 1. Love Your Enemy, 1 seri. Hati yang terluka, 1 seri. Hidden Sin, dosa tersembunyi, 2 seri. Aku, Tuhan aku dan dosa lidah, 2 seri. Kepahitan, 1 seri. Beku terbelenggu cair oleh karena kasih, 1 seri. Kemudian juga ada lagi kedewasaan rohani part 10. Kedewasaan rohani bagian ke-10 yang kita membahas tentang kebencian dan dendam kesumat. Jadi saudara-saudara sekalian, total semuanya hari ini ada 10 khotbah integrated menjadi 1. Muncullah kedewasaan rohani part 15 bagian ke-15. Oke jemaat, sekarang perhatikan dengan baik, teliti, serius. Saya akan menjelaskan step by step saudara-saudara sekalian. Oke, nah sekarang menyimak dengan baik. Khotbah hari ini, kedewasaan rohani part 15 ini akan dimulai dengan beberapa pertanyaan untuk saudara renungkan sebentar. Oleh sebab itu, setiap jemaat yang sedang ikuti ibadah ini, konsentrasi dan dengarkan setiap pertanyaan saya. Oke, konsentrasi. Begini, saudara-saudara sekalian. Dalam hidup jemaat sampai hari ini, berapa banyak orang yang engkau sulit mengampuni? Berapa banyak? Pertanyaan pertama itu. Berapa banyak orang yang kamu sulit mengampuni mereka? Udah? Berapa banyak? Mungkin dalam pikiran jemaat akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain atau respon yang berbeda. Pak Pendeta, aku sudah ampuni orang itu, tapi dia buat lagi. Aku sudah ampuni dia, tapi dia buat lagi, Pak Pendeta. Geramnya hati saya, marahnya hati saya, bencinya hati saya. Itu loh Pak Pendeta. Atau respon yang lain. Pernah saya Pak Pendeta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi jujur Pak Pendeta, hanya sebatas kata-kata. Deep inside my heart, di dalam hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah ampuni orang itu. Atau juga ada jemaat yang responnya begini. Pak Pendeta, saya baca firman begitu lama. Saya menjadi pendengar firman begitu lama. Alkitab saya baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya tahu itu firman. Tapi saya tidak bisa jadi pelaku firman. Aku belum punya kemampuan untuk mengampuni Pak Pendeta. Maka aku tidak mengampuni orang-orang seperti itu. Atau di antara saudara juga ada yang merespon begini. Betapa sulitnya Pak Pendeta ya.
mengampuni. Saya mencoba berkali-kali, gagal Pak Pendeta. Hati ingin, tapi waktu prakteknya selalu gagal Pak Pendeta. What should I do? Jemaat bisa tanya demikian. Oke, sekarang saya mulai tanya pertanyaan kedua. Saudara perhatikan. Siapa-siapa saja orang yang kamu benci itu? Siapa-siapa saja orang yang kamu ingin kamu ampuni itu? Siapa-siapa mereka? Orang-orang yang melukai hatimu, orang-orang yang membuat kamu sakit hati, orang-orang yang berbuat atau berbicara membuat kamu sangat marah. Anger itu luar biasa dan sangat dendam. Siapa-siapa mereka? Familymu kah? Adik, cici, koko, mertua, menantu, suami, istri, keponakan, om, adik ipar, kakak ipar. Itukah orangnya? Atau saudara seiman? Teman segereja, teman sepelayanan, atau itu hamba Tuhan, pendetamu, istri pendetamu. Siapa-siapa saja yang engkau benci, yang engkau sulit mengampuni. Atau saudara-saudara satu sekolah. Masih SMA Pak, saya Pak Antoni, satu sekolah. Atau satu tempat kuliah di universitas. Atau teman sekerja, teman sekantor. Atau teman-teman partner bisnis. Teman-teman join bisnis, atau teman-teman yang permainan bisnisnya sama, atau tetangga sebelah. Orang-orang yang di ring 1, orang yang paling dekat, ring 2 agak jauh, ring 3 makin jauh, orang yang ada di ring 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaan saya tadi, siapa-siapa mereka? Dengan pertanyaan seperti ini, saudara sekalian, saudara akan terbuka pikiran untuk melihat di sekeliling hidup saudara itu tanpa kita sadari atau kita sadari kita sedang hidup di dalam berinteraksi dengan berbagai manusia yang ada. Dengan berbagai tingkah laku yang ada, potensi menyebabkan saling melukai. Potensi menyebabkan kita dilukai, dikhianati, disakiti hati kita. Maka timbullah kebencian. Dan proses pengampunan itu betapa sulitnya. Benarkan jemaat, engkau dan saya, sama-sama kita adalah human. Betapa sulitnya ya Pak Antoni, mengampunan itu. Betul. Betapa sulitnya Pak Pendeta untuk mengampuni itu. Betul, jemaat sekalian. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti kita hopeless. Bukan berarti kita berdiam diri saja. Tidak, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Kedewasaan rohani, saudara ikuti khotbah saya, saudara sekalian, sudah sampai di kedewasaan rohani bagian 15. Kedewasaan rohani akan mengajarkan melewati berbagai step untuk bisa mempraktikkan, bukan sekedar menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Maka perlu perhatikan dengan baik, jemaat sekalian. Oke? Saudara-saudara sekalian, di Injil Matius pasal 18, khususnya ayat yang terakhir, ayat 35 itu, saudaraku, Tuhan mengharuskan kita mengampuni saudara-saudara kita, mengampuni saudara-saudara seiman kita, mengampuni orang-orang lain saudaraku dengan segenap hati. Perhatikan, dengan segenap hati, dengan setulus hati, mengampuni sejujur-jujurnya, segenap hati, pengampunan yang tidak pura-pura, pengampunan yang tidak hanya lip service, tapi benar-benar true from our heart. True from the deepest from our heart. Dalam hati kita yang paling dalam. Mengampuni dengan segenap hati. Wah, ini dia. Perhatikan pelan-pelan jemaat. Compassion to forgive. Mengampuni dengan segenap hati itu. Khotbah hari ini lewat 3 fase. Lewat 3 fase. Jemaat harus konsentrasi. Karena pasti susah khotbah ini. Compassion to forgive. Mengampuni dengan segenap hati lewat 3 fase. Fase pertama. Fase pertama, saudaraku, adalah atau disebut sebagai fase
pendengar firman atau fase pendengar pembaca firman. Fase pertama, saudaraku, referring to Jesus. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita sering baca Alkitab, saudara. Kita tahu praktek kehidupan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan di atas kayu salib itu, Tuhan berdoa, Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Itu kata-kata yang sangat terkenal. Tapi sebelum kalimat itu dicetuskan oleh Tuhan Yesus, saudara saya tahu apa yang Tuhan Yesus alami. Tuhan mengalami siksaan. Tuhan disesah, Tuhan dianiaya, Tuhan dihina, Tuhan diejek, Tuhan dijual, Tuhan disangkal. Seluruh badannya penuh dengan luka. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang mengikuti setiap Jumat Agung, saudara sudah tahu itu. Saya tidak usah menjelaskan dengan detail. Saudara mengikuti Jumat Agung, saudara teliti membaca Alkitab, kisah tentang penyalipan, tentang betapa menderitanya Tuhan Yesus, saudara sudah tahu semua. Oke? Justru di atas kayu salib Tuhan berkata, Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Pengampunan terjadi bagi orang-orang yang ada di bawah kayu salib. Oke ya? Fase pertama, itu sebagai pendengar firman. Oke? Dalam bahasa istilah saya, saudaraku, knowing Jesus. Ada di khotbah lembaga Anthony Chang Ministry International, Integrate hari ini saya ngomong ada temanya knowing and living with Jesus. Living itu hidup bersama kebenaran. Itu ada temanya. Silakan saudara ikuti untuk detailnya. Saudara perhatikan. Fase pertama dalam fase pertama adalah fase knowing Jesus atau fase pendengar firman. Kita dengar loh itu. Kita baca firman itu. Kita tahu tentang Yesus. Kita tahu tentang penganiayaan Tuhan. Kita tahu betapa sakitnya Tuhan diperlakukan tidak adilnya. Diperlakukan tidak adilnya luar biasa. Ya. Diperlakukan semena-mena, saudaraku. Oke? Kita tahu semua itu. Teriakan Tuhan, darah Tuhan, kita tahu semua harus pikul salib. Tapi di atas kayu salib Tuhan berdoa, Father, forgive them. Clear? Fase pertama lewat sebagai pendengar firman. Nah sekarang kita masuk fase kedua. Fase kedua menjadi fase yang sulit, saudaraku, karena begini. Saya akan menjelaskan lebih dahulu. Pelan-pelan jemaat sekalian. Menyimak dengan baik. Fase kedua akan disebut sebagai fase menjadi pelaku firman. Fase pertama adalah fase pendengar firman kita. Fase kedua adalah fase pelaku firman. Atau fase pertama fase knowing Jesus. Kita tahu apa yang Tuhan alami. Tapi fase kedua adalah fase living with Jesus. Kita hidup bersama kebenaran. Nah di fase kedua ini saudaraku, kita mulai mengevaluasi diri kita. Kita mulai ingin menjadi pelaku firman. Kita ingin mempraktekkan seperti yang Tuhan lakukan. Oke? Seperti yang Tuhan lakukan. Apa itu yang saudara hadapi? Tadi yang waktu saya tanya. Dendamnya, bencinya, marahnya, sakit hatinya. 1-2 orang yang kamu sebut. 1-2 orang yang ada di hatimu. Yang sudah 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Tertanam di hatimu, tertanam di pikiranmu, sakit bukan main. Itu dia. Waktu saudara mempraktekkan di fase kedua ini, 100% kita gagal. 100% kita gagal. Kenapa begitu Pak Pendeta? Nah sekarang menyimak saudaraku. Masih ingat, setiap khotbah kedewasaan rohani harus melihat ke platform. Platform yang kita buat adalah Alkitab menjadi sumber utama. Arah ke atas itu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 2 poin itu ya. Arah ke kiri itu knowing God, tahu tentang Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ke bawah poinnya knowing self, mengenal diri kita sendiri. Oke? Bagian ke kanan 3 poin. Christian worldview, cara pandang Kristiani. Faith in Christ, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Dan yang ke bawah, arus ke bawah saudaraku, 2 poin. Your heart and your mind.
Nah, dalam menghadapi, saudara sekalian, fase kedua tentang mengampuni dengan segenap hati, dalam platform yang kita bangun itu, yang paling dominan itu ada di heart and mind. Sudah pasti, jemaat sekalian. Yang paling dominan itu ada di heart and mind. Mengapa begini, Pak Pendeta? Pertanyaan tadi simple. Waktu aku coba menjadi pelaku firman, untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, untuk mengampuni orang-orang yang menghina aku, untuk mengampuni orang-orang yang merugikan aku, untuk mengampuni orang-orang yang mempermalukan aku, mengampuni orang-orang yang menyia-nyiakan hidupku. Waktu aku ingin mempraktekkan pengampunan itu gagal total, Pak Pendeta. Mengapa ya, Pak Pendeta? Kok sulit ya? Kok Tuhan Yesus bisa ya? Kok aku tidak ya? Itu pertanyaan. Mengapa sulit? Mengapa kita tidak bisa? Mengapa Tuhan Yesus bisa? Menyimak, saudaraku. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman untuk mempraktekkan pengampunan dengan segenap hati itu karena hati kita sudah dilumuri, hati kita sudah dilingkari, hati kita sudah diikat oleh anger, kemarahan, sudah diikat oleh sakit hati, sudah diikat oleh kebencian, sudah diikat oleh dendam kesumat. Maka sampai mati pun kita tidak bisa mengampuni. Itu sudah pasti. Karena dasarnya anger, kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan, dendam kesumat. Gak mungkin kita bisa mengampuni. Waktu kita referring ke fase pertama, Tuhan Yesus bisa mengampuni. Kenapa? Karena dasar pengampunan di hati Tuhan Yesus tidak ada itu. Di hati Tuhan tidak ada kemarahan. Di hati Tuhan tidak ada kebencian. Di hati Tuhan tidak ada anger, tidak ada dendam kesumat, tidak ada. Kalau di hati Tuhan ada seperti itu, pasti di atas kayu salib doanya bukan Father forgive them. Pasti bukan. Doanya pasti adalah Tuhan balaskan apa yang mereka lakukan terhadap anakmu. Pasti begitu kalimatnya. Tapi justru Tuhan mengatakan forgive them. Father forgive them. Karena dalam hati Tuhan itu tidak ada anger, kebencian, kemarahan, dendam kesumat. Gak ada. Maka proses mengampuni terjadi, saudara sekalian. Nah, beda dengan kita adalah kita simpan. Kita piara itu kemarahan. Kita piara itu kebencian. Kita piara itu sakit hati. Maka proses pengampunan itu tidak pernah akan terjadi. Sampai mati. Jadi Pak Pendeta, kalau demikian, ada harapan nggak kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami? Ada. Ada harapan. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Nah, perhatikan di fase kedua ini, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Kalau kita berharap ke tempat diri kita, tidak mungkin. Manusia tidak mungkin. Karena tadi itu, you punya heart and mind itu sudah sakit sekali. Kadang-kadang hati pingin, tapi pikiran kamu tidak mau. Kadang-kadang pikiran kamu mau, hatimu tidak mau. Jadi dua hal itu terus bergerak, saudaraku. Bagi kita manusia akan sulit mengampuni. Tapi masih ada satu cara, saudaraku. Apa itu cara Pak Pendeta? Belajar seperti Tuhan. Belajar seperti Tuhan. Seperti Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Bukan. Yeah. Like Jesus, but not you are Jesus. Yeah. Seperti Tuhan, bukan berarti kita jadi Tuhan. Bukan. Belajar seperti Tuhan. Jadi saudaraku, poinnya adalah kembali refer ke khotbah saya tentang love your enemy supaya lebih detail ke situ. Poinnya adalah saudaraku, pengampunan tidak pernah akan terjadi jikalau dasarnya memakai kebencian, kemarahan, dendam, dan sakit hati. Tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi. Jadi pengampunan baru bisa terjadi kalau empat hal yang berbahaya itu digeser, saudaraku. Diganti dengan belas kasihan. Pengampunan itu bisa terjadi. Waktu di atas kayu salib itu Tuhan mengasihi mereka yang berbuat dosa kepada dia. Maka Tuhan berkatakan, Father forgive them. Pernah lihat gak? Setiap kali Tuhan melihat orang banyak, Alkitab mengatakan, maka tergeraklah belas kasihannya. Tuhan buat miracle. Tuhan buat mujizat, saudaraku. Jadi, kalau terpelihara 4 poin yang masih jahat itu, dosa itu, saudaraku, tidak mungkin terjadi pengampunan. Dan bagi manusia itu mission impossible.
Satu-satunya cara adalah you asking for, we asking for. Kita minta kepada Tuhan, saudara sekalian. Kita minta. Kita jujur akui, Tuhan saya sakit hati, Tuhan saya benci, Tuhan saya marah, Tuhan saya dendam, tapi aku mau Tuhan. Tuhan tolong saya. Hanya itu satu cara, saudaraku. Tapi dalam diri manusia itu tidak mungkin keluar seperti itu. Tidak mungkin, saudara sekalian. Nanti lihat bahayanya fase ketiga itu. Tunggu sebentar, fase kedua dulu. Caranya adalah asking God. Minta Tuhan anugerai kita. Tuhan, lepaskan aku daripada jeratan dosa, kemarahan, kebencian seperti ini. Tuhan, ajarku untuk mengampuni walaupun hatiku susah. Nah, kalau kita minta ada spiritual grieving, ada berduka cita rohani, kita sadar hidup seperti itu tidak baik, saudaraku. Kita ingin ampuni orang-orang seperti itu, tapi kita tidak bisa. Karena setiap kita mau ngampuni, orang itu buat lagi. Hatimu terluka lagi. Setiap mau ngampuni, kamu teringat akan sakit dan diperlakuan. Saudara, singkirkan pengampunan, tetap ingin mempraktekkan hal yang sama. Itu sangat manusiawi. Hati manusia itu begitu loh, saudaraku. Hati manusia itu begitu loh. Jadi saudaraku, fase kedua ini menjadi pelaku firman adalah we asking for. Kita minta. Itulah dunia kedewasaan rohani itu. Kita tahu kita tidak berdaya. Manusia kalau sudah dilukai, saudaraku, manusia hatinya kalau sudah disakiti, perikop tema yang saya khotbah di channel YouTube saya itu ada temanya beku terbelenggu, kaku terbelenggu oleh kebencian, saudaraku, cair oleh karena kasih. Kalau hati manusia sudah kaku, sudah sakit sekali, saudaraku, tidak ada pengampunan. Dan saudara ingat betul, perhatikan kalimat saya. Pengampunan hanya terjadi karena ada belas kasihan dalam hidup kita. Pengampunan tidak mungkin terjadi kalau kebencian dipuaskan, kalau kemarahan dipuaskan, kalau dendam dipuaskan, kalau sudah diperbuat seperti itu, dibalas begini-begini, aku puas. Tak pernah. Tak pernah, saudaraku. Katakanlah dia terjadi malapetaka sama dia. Saudara puas, saudara kan merasakan, loh, kok hanya begitu dia alami? Kok hanya pahit? Pada uangnya masih banyak disimpan di mana, keluarga masih happy-happy. Saudara ingin lebih dalam dan lebih dalam, karena kemarahan itu, kebencian itu tidak ada dasarnya, saudaraku. Tidak ada dasarnya. Dalamnya minta ampun, tak pernah terpuaskan oleh hati kita. Sekalipun orang itu sudah mengalami hukuman ini itu, ganjaran atas perbuatannya, kita puas? Never. Itulah bahayanya kalau kita tidak hati-hati. Aku udah puas, Pak Pendeta. Pokoknya dia alami bencana. Nggak pernah, saudaraku. Sebentar lagi hatimu timbul lagi kemarahan. Karena dia nggak ending, saudaraku. Hanya temporary. Karena melihat dia orang lagi susah. Yang memperlakukan kamu tidak benar itu. Oke? Nah, sekarang jemaat menyimak baik. Kembali. Fase kedua adalah asking God. Tuhan, hatiku penuh dengan kebencian. Tolong saya, Tuhan. You sebut nama 2-3 orang itu yang kamu benci seumur hidup itu. Tolong saya, Tuhan. Mungkin itu suamimu. Mungkin itu istrimu, saudaraku. Siapa tahu itu mertua you. Mungkin itu kakak iparmu, adik iparmu, atau teman sekerjamu, atau pendetamu. Kamu bencinya minta ampun. Atau teman sepelayanan, kamu bencinya, tapi sementara kamu bersama-sama dia memuji Tuhan, saudaraku. Apa itu? Tingkah laku rohani apa itu? Hati kita dililit oleh kebencian setiap kita ketemu orang-orang seperti itu. Satu-satunya jalan, asking for. Tuhan, saya tidak mau hidup seperti ini. Tolong saya, Tuhan. Aku tidak mampu, Tuhan. Mampukan saya, Tuhan. Aku tidak mampu lepas dari jerat kemarahan, kebencian, emosi, dendam, kesumat itu. Tuhan, lepaskan saya. Berikan saya hati yang berbelas kasihan, suatu compassion, supaya saya bisa forgive. Give me compassion. Berikan aku hati yang bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi orang. Bisa ajarku aku Tuhan. Saudara, fase kedua hanya itu. Jangan coba-coba kita bertingkah rohani pula-pula. Udah sakit hati masih angkat tangan. Aku memberkati orang yang membenci aku. Bohonglah kamu.
Aku memberkati orang yang merugikan aku, bohong besarlah itu. Aku memberkati orang menganiaya aku, pura-pura rohani lah itu. Mau dites. Besok kamu dengar dia ditabrak motor. Saudara bilangnya apa? Syukur lu. Itu pengampunan. Itu pengampunan. Kata hati yang keluar dari hati, saudaraku, itu true. Tidak bisa dibohongi itu. Yang keluar dari hati itu kepuasan. Syukur lu. Kan begitu. Bahkan timbul suatu keinginan kok hanya ditabrak motor. Kalau bisa dilindas kereta api. Kan begitu. Biar selesai. Jadi saudara sekalian, fase kedua ini, menjadi pelaku firman ini, you asking Jesus. Suatu kejujuran, suatu keberanian untuk mengakui, suatu keinginan, suatu spiritual grieving. Tuhan, saya tidak mau hidup seperti ini. Itu kedewasaan rohani loh saudaraku. Kalau saudara ikuti khotbah biasa-biasa tidak akan temukan bagian seperti ini. Yang hanya ada doa, ampun Tuhan, ampun, doa selesai. 2 hari you do it again. Trust me. Tapi yang ini nih, suatu keberanian. Untuk jujur sama Tuhan. Tahu diri. Tadi itu, poin 11 ini nih. Knowing God, knowing self. Tahu diri. Tahu sekali diri kita. Seperti apa hati kita. Kita tahu sekali. Dan kita kasih tahu Tuhan. Aku pribadi seperti Tuhan. Terlampau luka saya Tuhan. Terlampau sedih saya Tuhan. Terlampau sakit hati saya Tuhan. Terlampau pahit saya Tuhan dengan orang-orang seperti itu. Sehingga tidak mungkin dalam hatiku aku bisa mengampuni. Kecuali tangan Tuhan turun. Kecuali roh Tuhan bekerja dalam hatiku. Dan aku ready. Terbuka untuk Tuhan kerja. Fase kedua lewat. Kalau demikian. Ingat jemaat sekalian. Asking for spiritual grieving, berani terbuka, jujur sama Tuhan, dan hatimu ready untuk diperbaharui oleh Tuhan dengan cara begitu. Itu terjadi. You heart ready. Mau itu? Oke. Kalau saudara praktekkan itu, you menjadi pelaku firman di fase kedua ini. Kalau sudah bisa proses terjadi, saudaraku, terjadi itu. Baru kita akan masuk ke fase ketiga. Siap? Udah? Saya mau berhenti sebentar. Karena fase kedua aku belum puas. Mau mengampuni orang, harus berani jujur sama Tuhan. Jujur mengakui hatimu masih seperti apa. Dan harus berani berkata, Tuhan aku ready untuk engkau kerja dalam hatiku. Aku ready untuk kau kerja dalam hatiku, supaya aku bisa mengampuni orang itu. Bisa? Oke. Sekarang fase ketiga. Jemaat sekalian. Tadi di Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 itu. Petrus bertanya kepada Yesus. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Yesus berkata tidak. Bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Tuhan berkata demikian saudaraku ya. 70 kali 7 kali. Nah, saudara sekarang menyimak dengan baik. Dunia budaya kita hanya 3 kali loh. Itu kan unwritten law, hukum yang tak tertulis kan. Awas lo ya, 1 kali gua ampuni, 2 kali gua ampuni, ketiga kali gua nggak ampuni kamu lagi ya. Kan selalu kita begitu. Kita main 1, 2, 3. Tapi ketika Petrus tanya berapa kali, 7 kali kah? 7 itu angka sempurna. Tapi Yesus menjawab, bukan. Tapi 70 kali 7 kali. Jadi saudara sekalian, itu mengajarkan suatu hal, pengampunan yang sifatnya unlimited. Yang sifatnya itu tak terbatas. Wah berat ini Pak Pendeta, maka dengarin fase ketiga ini. Dengarin dengan baik, perhatikan yang saya jelaskan. Saudara-saudara sekalian, di fase ketiga ini, ketika kita sudah berhasil di fase kedua, Tuhan sudah bekerja di hati kita, saudaraku. Kita mau mengampuni orang tersebut. Ingat, pengampunan yang kita praktekkan itu ada 2 arahnya. 1, pengampunan kita mengampuni orang itu ketika orang itu minta ampun. Kita mengampuni orang itu ketika orang itu mengaku dosa, minta ampun kepada kita, kita ampuni. Itu 1. Arah kedua adalah kita mengampuni orang itu tanpa orang itu minta ampun.
tanpa orang itu menyadari kesalahannya. Dua itu ada loh saudaraku. Coba perhatikan kembali ke fase pertama. Waktu Tuhan Yesus berdoa, Father forgive them. Mereka tidak merasa mereka salah. Orang-orang di bawah itu merasa tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Maka mereka berteriak, bahkan mereka mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka berani berkata, jikalau kami salah, biar keturunan kami menanggung kesalahan kami. Berani mereka. Mereka tidak merasa bersalah. Tapi tetap Yesus berdoa, Father forgive them. Jadi ada ya, waktu praktek pengampunan itu, satu, orangnya minta ampun, kita ampuni dia. Dua, orangnya tidak minta ampun, tidak merasa bersalah, merasa fine-fine aja, kita tetap ampuni dia. Itu ada dua. Oke? Maka fase ketiga ini saudaraku, setelah kita mengampuni orang tersebut, ada possibility, ada kemungkinan orang kita ampuni itu akan berbuat lagi. Ada kemungkinan kalau dia sudah tidak berbuat, ya oke. Everything selesai, done, kan gitu. Tapi ada orang-orang yang sudah kita ampuni, dia buat lagi. Apalagi orang yang kita ampuni yang tidak merasa bersalah tadi itu, dia bisa do it again. Disinilah berlaku 70 kali 7 kali. Wah, Pak Pendeta, fase ketiga berat nih Pak Pendeta. Sampai berapa lama saya harus ngampuni tak terbatas? Saya kan manusia biasa. Kalau dia lakukanlah 1 kali, 2 kali, 4 kali, 10 kali, siapa yang tahan Pak Pendeta? Bahkan Tuhan mengajarkan unlimited. Kayaknya aku sulit. Dengarin jemaat. Dengarin. Fase ketiga menjadi penting. Supaya saudara bisa melihat dimensi God-nya. Oke? Pengampunan 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tak terbatas. Katakan saudara sudah mengampuni dia lakukan ke-5 kali, ke-7 kali, ke-12 kali, begitu. Nah Pak, sampai tidak terbatas, bagaimana saya menghadapinya? Jemaat menyimak. Tuhan itu, saudaraku, tidak buta. Tuhan itu bukan di surga sana tidak care about us. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Di tengah-tengah proses pengampunan yang berlaku unlimited itu bisa terjadi intervensi Tuhan. Tuhan yang hidup itu, mata Tuhan ada dalam proses 70 kali 7 kali. Tangan Tuhan ada di situ. Kaki Tuhan ada di situ. Orang-orang yang benar, orang-orang yang tahan, orang-orang yang mengampuni dengan tulus, dengan segenap hati, Tuhan tidak mungkin tidak peduli. One moment in time di dalam 70 kali 7 kali itu tak terbatas itu, Tuhan bisa intervensi di situ. Maka Alkitab mengatakan Tuhan adalah hakim. Maka Alkitab mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pegang ini kuat-kuat. Jemaat, pegang ini kuat-kuat. Kita tidak disuruh untuk gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak disuruh. Kita disuruh untuk love your enemy. Kita disuruh untuk bertahan mengampuni sampai unlimited 70 kali 7 kali. Dan di tengah-tengah seperti itu, dimensi God-nya hidup. Tuhan bisa diintervensi kapanpun. Tidak mungkin orang percaya itu diperlakukan semena-mena seumur hidup. Tidak mungkin. Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan ada di situ. Tuhan sedang menyaksikan semua peristiwa yang terjadi. Masih ingat ilustrasi saya? Masih ingat? Seorang direktur dalam kantornya duduk di kursinya, depannya kaca reben. Dia ingin lihat di luar, keluar. Pembantunya kerja apa? Anak buahnya sedang kerja apa? Supirnya sedang buat apa? Dia melihat semua dengan jelas. Tapi mereka yang di luar itu tidak bisa melihat dia. Tuhan itu seperti itu. Jadi Tuhan melihat hidup kita dari A sampai Z, jelas itu. Tuhan duduk dalam kantor direktur itu, melihat dari kaca reben keluar, saudaraku. Tuhan lihat A sampai Z. Tuhan melihat proses pengampunan yang kita praktekkan. Tuhan melihat khotbah hari ini. Kita praktek di fase pertama. Kita sulitnya di fase kedua. Tuhan melihat kita asking for. Tuhan bekerja di situ. Dan Tuhan juga melihat di fase ketiga. Bagaimana orang-orang jahat itu sengaja mempermainkan pengampunan kita. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu, jemaat. Dan tangan Tuhan ada di situ. Do you understand? Kedewasaan rohani ada di situ.
Oke, fase pertama pendengar firman. Fase kedua pelaku firman tahap 1. Fase ketiga pelaku firman tahap kedua. Praktiklah ini saudaraku. Tapi kalau sekedar pendengar firman aja semua orang bisa. Tapi hanya sekedar knowing Jesus saja orang tahu. Tapi living with Jesus, hidup bersama kebenaran itu, suatu praktek kerohanian yang tidak mudah. Itulah kedewasaan rohani. Oke? Nah sekarang coba dengerin. Sekarang kita masuk ke level, ke tahap kontemplasi. Jadi hari ini jemaat sekalian, kontemplasinya adalah 2 poin. Kontemplasi 41, kontemplasi 41 saudaraku, 2 poin. Poin pertama, jadi pada saat saudara lagi di kantor 10 menit aja lah, setengah jam di dalam mobil waktu perjalanan keluar kota atau pergi ke tempat-tempat tertentu, atau malam hari sebelum tidur 10 menit aja, atau setengah jam waktu pagi waktu saudara saat teduh, atau 15 menit waktu di Starbucks lagi ngopi, nikmati aromanya, nikmatnya kopi itu. Kontemplasi part 41 bagian pertama. Coba ingat kembali kalimat saya. Coba ingat kembali firman yang pernah kamu baca. Firman yang pernah kamu dengar. Pendek aja kalimatnya. Father, forgive them. Coba you contemplate itu. Sambil ngopi ya. Kok bisa ya? Tuhan itu diperlakukan begitu rusak loh. Begitu hebat, begitu menyakitkan itu. Saya diperlakukan hanya dipermalukannya, saya udah gak terima loh. Saya diejek aja saya sudah tidak terima loh. Saya dirugikan, uang saya diciak sedikit aja saya sudah sakit hati luar biasa. Ini Tuhan dilukai, dihina, diejek, bahkan dijual loh. Kok bisa kalimat itu? Father, forgive them. Kontemplasi 41 bagian pertama. Sambil ngopi, yuk coba ingat kalimat itu. Father, forgive them. Bapak, ampuni mereka. Waktu kontemplasi itu nanti timbul jawaban. Tuhan bisa begitu, satu jawabannya. Karena Tuhan itu 100% manusia. Dan Tuhan itu 100% Allah. Kalau dia hanya manusia saja, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bisa mengampuni sehebat itu. Kalau dia Allah saja, dia tidak akan merasakan. Dia tidak akan pernah merasakan itu sesaat itu. Karena Allah adalah roh. Oleh karena dia manusia, dia benar-benar sakit. Dia merasakan sesaat itu. Dia merasakan ejekan itu. Dia merasakan diludahin itu. Dia merasakan dipukul kepalanya. Karena he is human. Dia jadi manusia sejati. Dan dia adalah Allah. Karena dia Tuhan. Maka dalam hati Tuhan itu, Father, forgive them. Jadi kontemplasi 41 itu, waktu duduk, keyakinanmu tentang Yesus adalah Tuhan itu makin kuat. Makin kuat. Membuat kamu makin cinta, makin sayang. Bukan mau jadi pendengar firman, ingin menjadi pelaku. Tidak mau knowing Jesus saja. Saudara mau living with Jesus. Mau hidup seperti Tuhan. Mau hidup bersama kebenaran. Kontemplasi 41. Itu ngopi. Itu asik tuh men. Asik sekali. Hatimu tergetar nanti. Tuhan, aku mau belajar tentang Engkau Tuhan. Sekarang kontemplasi kedua. Mungkin itu di airport. Nunggu pesawat mau boarding. Biasanya setengah jam itu. Duduk di situ. Jangan dekat-dekat orang yang kamu kenal. Nanti banyak kongkonya habis waktu. Cari tempat yang agak pojok. Saya sih selalu begitu. Waktu tunggu boarding cari tempat yang pojok di belakang sendirian. Enak sekali. Kontemplasi 41 bagian kedua. Ingat berapa orang yang kamu benci. Yang sampai hari ini kamu sulit mengampuni. Khotbah hari ini bukan suatu paksaan. Khotbah hari ini it's up to you. It's up to you. Khotbah hari terserah kepada engkau jemaat. Kalau engkau ingin mengampuni, you kembali ke fase kedua. Tapi kalau engkau tidak mau mengampuni, you just tell Jesus, aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak bisa mengampuni. Nah, kalau kamu tidak bisa mengampuni, you pilih hidup seperti go on.
dalam kontemplasimu hari ini ngomongnya, Tuhan aku tidak bisa. You go on. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, saudaraku, mau hidup dililit oleh dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, saudara sekalian, hubungannya dengan Tuhan tidak pernah akan lebih baik lagi. Kerohanian tidak pernah akan tumbuh lebih baik lagi. Kedewasaan rohaninya tidak pernah akan tumbuh lagi. Dan otomatis berkat Tuhan pun terhalang. Karena hidup dalam dunia yang penuh dengan kejaman. Gak pernah sukacita hatimu. Gak pernah nyaman hidupmu. Karena masalah anger, dendam, marah itu kamu piara. Seumur hidup itu menjadi the way of life. Saudara mau seperti itu? Dalam kontemplasi patuh itu. Kalau saudara ingin seperti itu, you tanggung resiko jemaat sekalian. You jalani itu. Itu forever loh itu. Gak pernah selesai itu. Tapi kalau saudara kontemplasi waktu itu, Tuhan aku mau. Sebut 1-2 nama. Aku tidak mau lagi Tuhan. Capek saya Tuhan. Saya capek Tuhan. Hidup saya sudah banyak pergumulan, keluarga, saya mencari kehidupan untuk anak-anakku. Satu sisi saya harus menggumuli begitu, saya capek Tuhan. Rasanya kehidupan ini sayang waktunya. Baru senyum sebentar, baru sejahtera sebentar, sudah dililit oleh kemarahan, kebencian. Aku capek Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Kalau engkau orang seperti itu, tangan Tuhan pasti bekerja. Trust me, tangan Tuhan pasti bekerja. Dan saya alami banyak itu jemaat sekalian. Saya terbuka hati saya, Tuhan aku mau. Dalam kontemplasi saya, aku mau Tuhan. Please do it. Kerjakan dalam hatiku Tuhan. Biasanya saudaraku, dalam hidup kita saya manusia itu, waktu kita mau mengampuni orang lain itu, banyak kalimat-kalimat dari orang-orang sekitar kita. Ah, kamu pengecut. Ah, kamu takut ya. Enak banget diampuni. You tidak ingat lagi sakitmu ya. Itu kalimat-kalimat seperti kalimat setan, saudaraku. Membuat kamu itu stop untuk mengampuni. Itu semua ignore. Jangan peduli kalimat seperti itu. Tapi lihat kepada salib Tuhan. Ingat kalimat, Father, forgive them. Ingat itu. Orang mau bilang apa saja, ngomong sama Tuhan, I don't care. I don't care. Saya mau Tuhan seperti apa yang kau ajarkan kepadaku. Orang mau bilang saya penakut, I don't care. Saya mau belajar seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Punya hati seperti Tuhan. Aku mau bebas dari segala lingkaran dendam kesumat Tuhan. You tell Jesus, kontemplasi bagian kedua loh. Di airport kek, atau sambil ngopi kek, atau di kantor kek. 2-3 orang yang kamu ingat terus sampai hari ini. Tuhan, aku mau lepas. Aku mau lepas Tuhan. Baik karena mereka itu minta ampun ke saya, atau mereka tidak pernah menyadari itu salah, dan mereka terus melakukannya. Tuhan, aku mau mengampuni mereka. You do it. Kalau engkau berhasil itu saudaraku, Tuhan akan angkat jempol kepada you. Semua karena Tuhan. Manusia tidak mampu melakukannya. Semua karena Tuhan. Are you ready untuk hal seperti itu? Dengan khotbah saya ini 5 kali. Siap hati. Siap hatinya. Kalau hatimu masih pahit, takut, udah gak benci ya, you takut rugi, you never do it. Tak pernah you lakukan. You harus berani terbuka untuk Tuhan bekerja di dalam hatimu. Begitu jemaat. Oke? Kasihilah, ampunilah saudara-saudaramu. Ampunilah teman-temanmu. Ampunilah jemaatmu. Ampunilah teman sepelayananmu. Ampunilah teman sekuliahmu. Ampunilah teman sesekolahmu. Ampuni tetanggamu. Ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni mertuamu. Ampuni adik iparmu. Ampuni kakak iparmu. Ampuni partner bisnismu. Ampuni istrimu. Ampuni suamimu. Can you do that? Apapun yang mereka lakukan. Sekalipun mereka tidak minta ampun. Apalagi mereka sudah minta ampun. Kita harus belajar sebagai Tuhan mengampuni mereka. With you, mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan Yesus, betapa sulitnya mengampuni. Karena hati kami
pernah disakiti, dilukai, dipermalukan, dirugikan, bahkan dihina. Kalau kami melihat ke atas salib-Mu Tuhan, kami merasa kami tak berdaya. Kalau kami melihat praktek hidup-Mu Tuhan, hati kami terharu. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa agungnya Engkau Tuhan. Dan Engkau ajarkan itu kepada kami, manusia-manusia penuh dengan kebencian. Tuhan, kami minta anugerah itu tiba kepada kami. Kami minta belas kasihan itu menghapus seluruh dendam kesumat kami. Kami minta Tuhan, belas kasihan dari Tuhan turun atas hati kami, sehingga kami bisa mempraktekkan, mengampuni dengan segenap hati. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami ingin perhatikan anak-anak-Mu yang hari ini sedang tertunduk kepalanya. Hati mereka pahit, Tuhan, pahit sekali. Mereka tak berdaya, Tuhan. Mereka dililit oleh dendam, kesumat, sakit hati, kebencian. Hamba berdoa hari ini, anugerah-Mu turun atas mereka. Ketika mereka membuka hati, mereka mau tangan Tuhan yang bekerja. Mereka ingin lepas dari jeratan setan, dari jeratan dosa. Tangan Tuhan turun atas mereka. Tuhan, dengar doa kami. Hati dan pikiran kami, Tuhan, kadang-kadang sulit sekali, Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami sudah terluka lama. Kepahitan itu sudah melilit di hati dan pikiran kami, Tuhan. Perbaharui, Tuhan. Berikan kemampuan, Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Bawa kami ke suatu dimensi God yang besar. Bahwa Tuhan ada di segala dimensi waktu. Tuhan ada di segala musim. Tuhan memperhatikan apa yang kami alami satu persatu. Hamba berdoa, berkati jemaat-Mu yang sedang dengar khotbah ini. Mereka yang sedang tertunduk kepalanya. Tangan-Mu memberkati pikiran mereka. Tangan-Mu memberkati hati mereka. Sucikan, layakkan menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Menjadi orang yang knowing Jesus sekaligus living with Jesus. Dengar doa hamba-Mu Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat yang sudah di hari-hari tua mereka. Tangan Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dan berkat ini turun atas-Mu jemaat sekalian. Kasih daripada Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa. Dan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus sedang mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.